cara. Oh iya. Oke. Bang Firman, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu sebenarnya arti perjanjian pranikah itu seperti apa sih, Bang? Oke, selamat malam. Saya Dr. Firman Chandra. Perjanjian pranikah atau perjanjian pasca nikah itu adalah sebuah kesepakatan antara suami dan istri, dan mereka memasukkan klausula-klausula perkawinan di dalam perjanjian tersebut dan harus ditandatangani oleh suami dan istri tersebut. Kalau bisa di hadapan notaris itu lebih kuat lagi. Jadi perjanjian atau hukum perikatan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Perkawinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 terkait dengan kesepakatan suami dan istri sebelum menikah atau setelah menikah. Dan di sanalah dimasukkan pasal-pasal yang terkait, salah satunya adalah mengenai harta dan hak asuh, kemudian hal-hal lainnya termasuk hutang piutang. Disitulah kalau disepakati menjadi sebuah perikatan bagi suami istri yang sudah menikah ataupun belum menikah. Oke, Bang. Nah, apa aja yang harus seberapa penting itu perjanjian pranikah sih, Bang, sebelum melakukan hubungan? Sebenarnya perjanjian pranikah ini sebuah perjanjian perkawinan yang lagi marak sebenarnya. Jadi banyak pasangan suami istri yang memiliki sebuah perjanjian sebelum menikah. Karena apa? Karena biasanya di zaman modern sekarang masing-masing sudah membawa harta. Jadi istri sudah memiliki harta, baik itu apartemen, kendaraan dan lain-lain. Begitu juga suami. Jadi mereka itu tidak mau harta bersamanya itu dibagi. Makanya disitulah fungsi dari perjanjian pranikah. Jadi harta bersama itu tidak dibagi, yang kita sebut dengan harta gonogini. Artinya apa? Tidak ada lagi harta bersama dalam sebuah perkawinan. Nah, poin-poin isi dari perjanjian pranikah itu apa aja, Bang? Poin-poin yang umumnya masuk di dalam klausula perjanjian prenuptial agreement atau perjanjian pranikah itu mayoritas adalah harta. Jadi harta yang dimiliki sebelum perkawinan, baik harta dimiliki oleh istri atau harta yang dimiliki oleh suami, itu dimasukkan di sana. Jadi istri memiliki rumah di mana saja, kemudian sertifikat atau AJB atau PJB. Suami juga sama, memiliki rumah atau apartemen di mana saja, sertifikatnya apa, dan di situ dimasukkan. Termasuk barang yang bergeraknya, artinya dimasukkan dalam sebuah perjanjian. Dan termasuk juga bila mereka memiliki keturunan, itu akan dimasukkan lagi siapa yang membiayai pendidikan dari anak-anak yang dilahirkan pada saat perkawinan tersebut. Nah, itu dimasukkan di sana. Kemudian siapa yang membiayai kehidupan sampai anak dewasa, itu dimasukkan di sana. Jadi betul-betul sebenarnya 80% bahkan 100% perjanjian perkawinan itu hanya masalah harta. Nah, kami sebagai praktisi hukum sebenarnya berharap perjanjian perkawinan kalau boleh lebih progresif gitu, lebih modern. Jangan dulu masalah harta saja. Misalnya ditambahkan suami tidak boleh melakukan KDRT, baik kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, termasuk penelantaran rumah tangga. Mestinya itu dimasukkan karena itu poin penting juga gitu lah. Bila melakukan KDRT misalnya bisa melakukan gugatan perkawinan, dalam hal ini perceraian misalnya. Kemudian masalah hal lainnya, anak SPP siapa yang bayar, anak kehidupannya siapa yang bayar. Sekaligus hal-hal lainnya bisa dimasukkan sepanjang sepakat para pihak ditandatangani menjadi sebuah hukum konstitusi bagi para pihak, suami dan istri. Oke, Bang, ini kan kalau perjanjian pranikah itu kan artinya kedua-duanya harus punya harta ya. Tapi ketika istrinya tidak bekerja, terus tidak mempunyai harta, apakah perjanjian pranikah itu masih berlaku?
Disitulah perjanjian pranikah memang perjanjian mayoriti adalah harta sebenarnya. Artinya tidak ada lagi harta bawaan, tidak ada lagi harta bersama, meskipun harta itu diperoleh dalam perkawinan. Artinya tidak melulu harta yang dibawa, tapi harta yang diperoleh pada saat terjadi perkawinan pun itu sudah dimiliki masing-masing. Contoh misalnya, suami beli rumah. Pada saat perkawinan, itu otomatis sampai kapanpun istri nggak boleh minta rumah tersebut dibagi dua. Begitu juga istri punya mobil, beli mobil atas nama istrinya. Jadi tidak boleh lagi suami minta 50% dari hartanya istri. Jadi tidak melulu harta yang dibawa pada saat perkawinan, tapi sampai harta itu dimiliki oleh masing-masing. Nah, bedanya kalau tidak memiliki perjanjian harta, siapapun yang membeli, siapapun yang mengeluarkan uang pada saat terjadi perceraian, harta tersebut dibagi dua. Tapi kalau sudah ada perjanjian perkawinan, istrinya tidak memiliki apa-apa, ya memang nggak dapat apa-apa. Dan itu ditandatangani secara sadar dan tanpa paksaan, itu pasti. Oke. Ini kan kalau dari kasusnya Ari Wibowo ini, kalau dari pihak Arinya ya Bang ya, membahas kalau perjanjian pranikah itu untuk melindungi kalau ada hutang bank. Jadi kayak melindungi ketika Ari punya hutang, jadi itu hanya Ari yang ditagih, tidak ke istrinya Inge. Sebenarnya itu salah satu tujuan dibuat perjanjian pranikah atau gimana sih Bang, untuk melindungi hutang gitu Bang? Tujuan dari perjanjian pranikah salah satunya bisa betul, artinya hutang pun ditanggung oleh masing-masing. Hutangnya suami ditanggung oleh suami, hutangnya istri ditanggung oleh istri, itu udah pasti. Dan sudah masuk dalam klausula di perjanjian pranikah tersebut. Artinya tidak bisa lagi harta suami dibagi dua, begitu juga hutang suami dibagi dua, atau hutang istri dibagi dua, enggak. Memang akan dimasukkan di sana, termasuk hutang piutang pun itu tidak boleh dibagi dua pembayarannya. Artinya hutangnya suami yang bayar adalah suami, hutangnya istri yang bayar adalah istri. Sebenarnya di sana dari goal perjanjian pranikah salah satunya melindungi dari hutang, termasuk hartanya dimiliki oleh masing-masing, tidak boleh dibagi dua. Oke, berarti itu salah satu tujuannya untuk melindungi hutang ya Bang ya? Salah satunya itu melindungi hutang istri, melindungi hutang suami. Jadi tidak bisa disangkut pautkan kalau misalnya gagal bayar gitu. Tinggal dilihatkan saja ke banknya, misalnya kredit mobil, kredit rumah, disampaikan aja ke bank bahwa kami sudah membuat perjanjian pranikah gitu kan. Jadi hutangnya istri, ya istri yang bayar, hutangnya suami, suami yang bayar gitu. Tapi ada bedanya nggak sih Bang perjanjian pranikah zaman dulu sama zaman sekarang? Zaman dulu hanya melulu masalah harta. Kalau zaman sekarang sudah progresif sebenarnya. Jadi 80% kalau zaman dulu itu melulu harta. Mungkin sekarang sudah ada perbedaan. Jadi tidak melulu harta lagi, termasuk dimasukkan klausula pendidikan anak, klausula nafkah anak, klausula terkait dengan KDRT itu dimasukkan. Termasuk misalnya istri misalnya pengen apa, di situ dimasukkan juga. Bila melakukan apa nanti konsekuensinya apa, perceraian atau apa gitu. Jadi perceraian ya cerai begitu saja, setelah itu tidak ada lagi gugatan harta karena masing-masing. Ada plus ada minusnya sih sebenarnya. Jadi apa namanya, tanggung jawab apapun larinya sebenarnya ke masing-masing. Tapi ada juga plusnya adalah si suami itu memberikan hibah ke istri. Artinya apa? Suami membeli sesuatu, barang bergerak atau barang tidak bergerak, itu sudah atas nama istri. Jadi kalau suami terkait dengan permasalahan kriminal, harta istri nggak bisa diambil, itu positifnya sebenarnya. Karena apa? Sudah ada perjanjian pranikah. Jadi tidak boleh disita oleh bank, padahal uangnya dari suami juga. Yang negatifnya adalah tadi di kasus ini tidak ada permasalahan kriminal, tidak ada permasalahan hukum. Ya udah letter luck aja, fix gitu loh, bahwa hartanya dimiliki oleh suami semuanya, istri nggak punya apa-apa. Jadi ada plus,
ada minusnya, ada kelebihan, ada kekurangannya pada saat suami istri atau calon suami istri melakukan perjanjian pernikahan. Oke. Bang, boleh dinaikin lagi mic-nya, Bang? Terima kasih. Nah Bang, ini artinya ketika mereka punya perjanjian pranikah, lalu salah satunya ada yang meninggal, entah suami atau istrinya, apakah harta dari salah satu pasangan yang meninggal itu bisa dilimpahkan ke pasangannya masing-masing? Oke, ini berarti kita melihat konstruksi dari hukum waris. Hukum waris kita itu ada 4. Pertama, hukum waris adat. Kedua, hukum waris perdata barat. Yang ketiga, kompilasi hukum Islam. Yang keempat adalah faraid. Pada saat kita sudah menentukan, kalau misal hukum adat pasti mengikuti Medan misalnya, orang kaum Batak, suku Batak itu melakukan warisnya adalah adat. Begitu juga Padang. Jadi kalau mereka laki-laki semuanya, kalau di Padang perempuan semuanya. Nah, tinggal nanti akan dipilih oleh ahli waris. Pada saat pewaris sudah meninggal, ahli warisnya itu akan turun ke tingkat pertama. Itu siapa? Pasangannya dulu, kemudian baru ke anak-anaknya, anak kandung atau anak adopsi. Setelah itu ada atau tidak ada, kalau tidak ada langsung masuk ke atas. Bapaknya dari yang meninggal masih ada nggak? Kalau memang sudah nggak ada, lari ke adiknya, masih ada nggak? Artinya apa? Perjanjian waris itu akan korelasi dengan perjanjian pranikah tadi, hukum waris. Jadi nanti pada saat si suami atau istri meninggal dan meninggalkan harta, pasti akan dicari siapa ahli warisnya. Kalau tidak memiliki harta, nggak perlu lagi cari ahli waris. Tapi kalau ada harta dari peninggalan pewaris, itu akan dicari. Termasuk kalaupun orang yang nggak ada, pemerintah akan mengambil alih. Kan ada balai peninggalan kan. Ini harta ini punya siapa gitu sebenarnya yang berhak. Apakah memang tidak ada sama sekali ahli waris, pasti akan disita oleh negara sampai 20 tahun tersebut. Tidak ada yang mengklaim. Tapi kalau ada, entah anaknya, entah pasangannya, entah mungkin kakak kandungnya, adik kandungnya, orang tuanya, nah itu berbeda. Jadi perjanjian pranikah tidak bisa menafikan adanya hukum waris. Karena hukum waris berbeda. Setelah meninggal, itu tidak ada lagi konsekuensi perjanjian. Karena apa? Langsung masuk ke ahli warisnya siapa nih gitu. Ada perjanjian nikah atau tidak ada perjanjian nikah, hukum waris tetap berjalan dan harus dipilih. Mau adat, perdata barat, kompilasi hukum Islam, ataupun faraid. Itu. Oke, berarti ini kan kalau dari kasusnya Ari, dia sudah menuangkan bahwa ketika nanti dia meninggal, apapun alasannya, semua asetnya buat istri. Memang itu wajib ya Bang, dituangkan ke dalam surat perjanjian pernikahan, bila saya meninggal, harta saya turun semua ke istri, atau seperti apa Bang? Perjanjian itu kan kesepakatan. Mau dibikin selembar, mau dibikin 2 lembar, mau dibikin 20 lembar, mau bilingual, ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia dengan bahasa Arab, itu bebas-bebas saja sebenarnya. Karena balik lagi, di pasal 1320 KUH, mereka harus dewasa dulu untuk melakukan perjanjian tersebut. Kemudian untuk satu tujuan, untuk sesuatu yang halal dan disepakati. Nah itu kesepakatan dari masing-masing. Kalau dimasukkan klausula tadi dan semuanya disepakati, ditandatangani, ya berarti sah. Klausulanya misalnya kalau pewaris meninggal langsung ahli warisnya adalah istrinya. Automatically boleh? Boleh. Karena kan sepakat, namanya perjanjian kan sepakat. Masing-masing pihak sepakat. Kalau sepakat tanda tangan, langsung jalan. Nah, ketika sudah memasuki pertengahan pernikahan, lalu perjanjian pranikah tiba-tiba dibatalkan atas kesepakatan kedua belah pihak, bisa nggak Bang seperti itu? Bisa. Jadi perjanjian pranikah itu tidak kaku. Nanti makanya saya selalu menjelaskan terkait dengan hukum perikatan. Jadi harus ada klausula-klausula, misalnya addendum gitu lah. Jadi misalnya mau dibatalkan berarti kesepakatan para pihak, pihak suami dan pihak istri. Boleh-boleh saja, karena kan mereka memasukkan itu kan klausula tergantung kemauan mereka, kesepakatan mereka. Kalau misalnya dicabut misalnya, boleh seketika dicabut asal ada kesepakatan para pihak. Boleh.
asal dimasukkan dalam perjanjian tersebut. Misalnya ada klausul addendum, bila ada perubahan, ada penambahan, dan lain-lain, nanti akan di dalam masukkan addendum. Jadi tidak perlu grand kontrak lagi, tapi addendum saja. Hanya addendum menambahkan satu pasal misalnya, terkait dengan jangka waktu, terkait dengan dicabutnya, dibatalkannya, asal kesepakatan para pihak, boleh gitu. Nah, nanti tanda tangan lagi itu sebagai klausula tambahan yang kita sebut addendum. Oke, Bang. Mungkin ada edukasi nggak sih dari Abang kalau untuk nih teman-teman yang mau menikah itu seberapa pentingnya bikin perjanjian pranikah? Mungkin saran dari Abang sendiri gimana? Pertama, kalau saya sebagai praktisi hukum, sebenarnya perjanjian pranikah itu tidak wajib. Kenapa? Karena namanya menikah. Artinya apa? Mencintai dan meyakini orang yang dinikahi. Kenapa sih harus ada perjanjian? Kalaupun satu meninggal, mungkin cerai dan lain-lain, di Indonesia itu sudah ada payung hukum yang namanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, dan untuk Muslim ditambahkan kompilasi hukum Islam. Jelas di sana, letterlek, fix, adil untuk para pihak sebenarnya. Kenapa sih harus ada perjanjian pranikah gitu? Apakah tidak percaya dari awal kepada pasangan? Tapi namun pasangan yang sekarang menginginkan adanya perjanjian pranikah sah-sah saja. Karena itu kan kesepakatan dari suami dan istri. Namun sekali lagi, kalau ada perjanjian pranikah, saya sebagai praktisi hukum menyarankan jangan melulu masalah harta. Coba upayakan ya masalah KDRT itu dihindari. Coba upayakan klausula-klausul lainnya. Jadi tidak menceritakan detail hanya harta bawaan tidak ada dibagi dua. Harta yang diperoleh dalam perkawinan tidak boleh dibagi dua. Jangan melulu masalah harta gitu. Tapi gimana caranya saling menyayangi, saling melindungi antara suami dan istri, dan berkeadilan yang paling penting. Artinya equal antara suami dan istri tersebut gitu. Ada atau tidak adanya perjanjian, saling mencintai, saling equal, saling menghormati pada saat sebelum perkawinan, pada saat perkawinan, dan setelah perkawinan itu pisah, itu harus saling menghormati. Karena apa? Goal ujungnya adalah memiliki keturunan. Keturunan itu DNA-nya DNA kedua belah pihak sebenarnya. Jadi sampai kapanpun suami dan istri bertanggung jawab terhadap anak-anak yang dilahirkan. Itu yang paling penting, karena disinilah konteks dari fundamental kuatnya bangsa adalah dimulai dari kuatnya sebuah perkawinan. Itu yang paling penting. Oke Bang, ini kan masih banyak orang yang menganggap bahwa kenapa harus ada perjanjian pranikah, dan bilang wah ini kok dari awal ada perjanjian pranikah kayak harta maunya masing-masing, apapun masing-masing, dibilangnya nggak bener lah. Menurut Abang sendiri gimana dengan statement masyarakat seperti itu? Sah-sah saja sih masyarakat mengatakan itu, karena memang dalam kondisi yang modern kayak begini, kadang-kala memang kita perlu melindungi harta kita gitu lah. Apakah harta itu dilindungi untuk dirinya sendiri, atau dibalik itu sebenarnya si suami tersebut sayang ke istri. Tadi kan ada klausula misalnya ditambahkan kalau saya meninggal harta semuanya ke istri. Kenapa nggak ditambahkan kalau saya cerai semua harta ke istri? Misalnya sah-sah saja. Artinya apa? Itu kan kesepakatan gitu kan. Namun balik lagi, perjanjian itu terjadi karena memang zaman sudah berubah, adanya teknologi dan lain-lain, semuanya ingin keep gitu loh, masing-masing hartanya masing-masing. Atau mungkin perkawinan mereka, perkawinan antar orang yang berada misalnya, masing-masing memiliki harta, dan masing-masing ingin hartanya itu tetap estate planning, artinya terdistribusi dengan baik ke generasi berikutnya, dari generasi pertama ke generasi kedua sampai generasi ketiga, tanpa adanya konflik hukum dan konflik bisnis. Sah saja, yang penting mereka sepakat. Tapi balik lagi, upayakan perjanjian itu tidak melulu masalah harta, upayakan ditambahkan klausula yang modern lain gitu, termasuk tadi KDRT dan kebebasan untuk pasangan dalam hak asasi manusia. Itu yang paling penting. Oke, tadi kan mengenai yang tetap terjaga ke generasi kedua, ketiganya setelahnya kan ya Bang. Itu kan salah satu kelebihan dari perjanjian pranikah ya Bang. Kalau salah satu kekurangan dari perjanjian pranikah ini apa? Kalau kekurangannya otomatis pada saat
pasangan, salah satu pasangan, either suami atau istri nggak memiliki apa-apa, sampai perkawinan berakhir, dia tidak memiliki apa-apa, itu kekurangannya sebenarnya. Karena memang betul-betul dipisahkan gitu loh, harta itu. Dan harta tidak ada harta bersama. Artinya pada saat cerai, dia tidak memiliki apa-apa. Salah satu pasangan tersebut. Artinya pasangan yang bukan pencari harta gitu loh. Bisa jadi istrinya yang mencari harta. Berarti pada saat cerai suaminya nggak dapat apa-apa. Ataupun kebalikannya, suaminya yang mencari harta, nafkah untuk keluarga, istrinya nggak dapat apa-apa. Karena memang tinggal di rumah saja ngurus anak gitu. Itu kelemahannya dari adanya sebuah perjanjian pranikah yang sebenarnya diawali dengan niat baik, tanpa paksaan dan tanpa tekanan. Oke, siap. Terima kasih banyak nih Firman. Iya, sama-sama. Oke.